Football Lovers, bersama saya Audi Silvestra. Kali ini saya akan menemani Anda untuk menyajikan informasi seputar sepak bola dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Hai semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe The Red Devils, berita Manchester United terbaru. Karena di setiap hari Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan di 300.000 subscriber nanti kami akan giveaway iPhone 11 Pro buat kalian yang beruntung. Dan jangan lupa like komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Penantian 20 tahun, Tom Heaton bangga bisa debut di UCL. Penjaga gawang Manchester United, Tom Heaton mengaku senang setelah menjalani debut di Liga Champions menghadapi Young Boys setelah menanti selama 20 tahun. Manajer interim Setan Merah, Ralf Rangnick menurunkan skuad eksperimentalnya kala bermain imbang 1-1 melawan Young Boys di laga terakhir babak penyisihan grup Liga Champions Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Mengistirahatkan sejumlah pemain pilar, Rangnick mengorbitkan pemain muda akademi dan mengandalkan pemain cadangan yang jarang dimainkan selama ini. Salah satu keputusan yang mengejutkan yaitu menurunkan Tom Heaton. Penjaga gawang 35 tahun itu akhirnya membuat penampilan pertamanya di Liga Champions yang telah lama ditunggu-tunggu dalam 20 tahun. Ia masuk menggantikan Dean Henderson di menit ke-65. Kiper dengan nomor punggung 22 itu disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para pendukung Setan Merah saat dia memasuki lapangan. Berbicara usai debutnya di Liga Champions, Tom Heaton mengaku sangat senang bisa mengakhiri penantian panjangnya tersebut untuk tim utama. Hebat, jawab Tom Heaton ketika ditanya perasaannya saat debut dilansir dari laman resmi klub. Anda tahu, ide saya kembali ke sini agar bisa masuk ke tim utama. Malam ini kesempatan pertama datang. Saya berharap kesempatan itu datang lebih awal, tetapi saya sudah bekerja keras untuk waktu yang lama demi momen ini. Dan rasanya sangat senang bisa tampil malam ini. Jelas Heaton. Debut Heaton rupanya ditonton oleh keluarga dan teman-teman. Sekarang, Heaton ingin berusaha membuat Rangnick lebih terkesan agar dirinya bisa mendapatkan kesempatan lagi tampil di tim utama. Rasanya luar biasa. Anda tahu, bermain di Old Trafford di depan banyak orang. Anda tahu, itu akan selalu menjadi perasaan yang hebat. Sambung Heaton. Saya telah bekerja hari demi hari. Kesempatan datang dan seperti yang saya katakan, ini merupakan penanda pertama bagi saya dan saya pasti menginginkan lebih dari itu. Tandasnya, Heaton pertama kali bergabung dengan Manchester United sebagai pemain muda binaan pada tahun 2002. Dirinya menghabiskan hari-harinya di akademi sebelum meninggalkan klub pada tahun 2010. Merasakan 6 kali jadi pemain pinjaman, Heaton sempat membela klub Liga Inggris seperti Burnley dan Aston Villa sebelum kembali ke tim masa kecilnya pada musim panas 2021 kemarin. Manchester United sendiri sudah mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions dengan status juara grup. Hasil imbang dengan Young Boys sudah tak berpengaruh apapun terhadap laju Setan Merah. Mampukah Ralf Rangnick menyulap Mason Greenwood menjadi sehebat Haaland? Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick memberikan penilaiannya ketika ditanya soal pertandingan antara Mason Greenwood dengan Erling Braut Haaland. Greenwood mencatatkan 1 gol kala Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Young Boys di Old Trafford dalam partai terakhir fase grup Liga Champions 2021-22 Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Selepas laga, Rangnick pun mengaku terkesan dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Greenwood, termasuk dalam pertandingan melawan Crystal Palace akhir pekan kemarin. Sementara itu, Rangnick merupakan sosok yang berjasa mendatangkan Haaland ke Red Bull Salzburg. Rangnick menilai Haaland tak bisa dibandingkan dengan Greenwood. Mereka adalah jenis striker yang berbeda. Erling bagi saya adalah striker target, yang bisa bermain sebagai striker tunggal seperti target man atau bersama dengan striker lain dalam 4-4-2, ujar Rangnick kepada BT Sport. Saya rasa Mason lebih ke arah pemain nomor 9,5. Dia bisa bermain sebagai striker, dia juga bisa datang dari sayap. Dia bisa bermain bersama dengan striker lain dan dia sangat teknis. Kaki kiri, kaki kanan. Imbuhnya. Lebih lanjut, Rangnick berbicara mengenai rencananya untuk mengembangkan potensi besar yang dimiliki Greenwood meski memiliki karakteristik yang berbeda dengan Haaland.
Dan seperti yang saya katakan, terkadang dia terlihat tidak dalam level atletik. Saya pikir kami harus mengembangkannya secara fisik. Tetapi secara teknis, semua hal yang bisa dia lakukan dengan bola luar biasa, tutur Rangnick. Jadi, saya tidak perlu khawatir dengan level teknisnya. Kita perlu mengembangkannya secara fisik dan mental untuk menjadi versi dirinya yang paling kuat. Dan jika kami berhasil melakukannya, dia bisa menjadi pemain reguler dan pemain berharga bagi klub kami di masa depan, ujarnya. Aaron Wan-Bissaka cedera di laga MU versus Young Boys. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, memberikan perkembangan terbaru soal kondisi bek kanan Aaron Wan-Bissaka usai laga melawan Young Boys Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Wan-Bissaka harus berjalan dengan alat bantu saat laga usai setelah ia bertabrakan dengan papan iklan di pinggir lapangan pada penghujung pertandingan. Cedera ini merupakan cedera kedua yang diderita Aaron Wan-Bissaka pada laga melawan Young Boys. Setelah sebelumnya, ia juga mengeluhkan sakit pada tangannya usai terjatuh dengan posisi yang tidak tepat. Selepas pertandingan, Rangnick mengaku senang dengan kembalinya Luke Shaw ke skuad Manchester United dan mampu tampil selama 61 menit kala menghadapi Young Boys. Sebelumnya, Shaw sempat absen dalam beberapa laga karena cedera. Kini, bek timnas Inggris itu pun bakal kembali menjadi starter melawan Norwich pada hari Minggu nanti. Senang juga melihat Luke Shaw kembali. Mudah-mudahan dia setidaknya bisa menjadi kandidat untuk pertandingan Norwich di skuad, ujar Rangnick kepada BT Sport. Sementara itu, Rangnick juga menyampaikan bahwa kondisi Wan-Bissaka masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah dia bisa tampil melawan Norwich atau tidak. Aaron mendapatkan 2 pukulan lagi, satu di pergelangan tangan, satu lagi di lutut. Jadi, kita harus melihat bagaimana ini akan berkembang pada hari Sabtu, ujar Rangnick. Chelsea sempat tawan Dean Henderson seharga hampir 1 triliun rupiah. Sebuah informasi menarik muncul dari Chelsea. Tim asal London Barat itu dikabarkan pernah menawar Dean Henderson dari Manchester United dengan harga selangit. Henderson merupakan kiper didikan Akademi Manchester United. Reputasinya sebagai kiper muda potensial mulai terlihat setelah ia tampil apik saat dipinjamkan ke Sheffield United. Alhasil, banyak klub yang dirumorkan tertarik pada sang kiper. Salah satu klub yang dirumorkan tertarik untuk mendatangkan sang kiper adalah Chelsea. Pakar sepak bola Inggris, Andy Milton membenarkan kabar itu. Ia bahkan mengklaim bahwa Chelsea berani membayar mahal untuk mendatangkan sang kiper. Menurut laporan tersebut, Chelsea benar-benar tertarik untuk mendatangkan Dean Henderson karena mereka kurang puas dengan kiper mereka. Pada saat itu, Kepa Arrizabalaga masih menjadi kiper utama Chelsea. Kiper asal Spanyol itu dinilai sangat tidak stabil dan kerap membuat blunder. Alhasil, Frank Lampard pada saat itu sudah kehabisan kesabaran dengan sang kiper, sehingga ia ingin mendatangkan Dean Henderson yang saat itu sedang naik daun. Menurut Milton, Chelsea benar-benar serius mendatangkan Henderson. Mereka sempat mendekati Manchester United di musim panas tahun 2020. Pada saat itu, mereka menawarkan uang sebesar 50 juta pounds atau sekitar 951 miliar rupiah. Namun, pada saat itu Manchester United menolak tawaran Chelsea. Mereka mempertahankan Henderson di musim panas itu. Penolakan itu membuat Chelsea mengejar kiper lain. Mereka akhirnya mendatangkan Edward Mendy. Mendatangkan Mendy adalah keputusan yang tepat bagi Chelsea, karena sang kiper langsung jadi tembok yang kokoh bagi pertahanan The Blues. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola.